Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, ibu bapak saudara-saudara dimanapun berada. Kita kembali dalam program Night Call Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat bersama saya, Pendeta Gloria Natalia Patiselano Kansil, melayani di Jemaat Sejahtera Sosok, Pospelkes Bukit Sion Menyabo, Mupel, Kalimantan Barat. Kita akan membaca bagian dari firman Tuhan malam ini sesuai dengan Sabda Bida Umat dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 26 sampai 41. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Allah, karena kasih setiamu membangunkan kami di pagi hari tadi. Kasih setia Tuhan jugalah yang memampukan kami untuk beraktivitas, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami menutup hari ini, kami rindu Tuhan sapa kembali melalui firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, apa yang sebentar akan kami baca dan renungkan bersama, Tuhan buat kami mengerti, dan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan juga, Engkau memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan itu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 13 ayat 26 sampai 41. Ibu bapak saudara, saya akan bacakan untuk kita semua. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu, ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Demikian firman Tuhan.
Ibu bapak saudara, masih ingatkah saudara-saudara beberapa tahun lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu, ada 2 orang siswi SMA yang mengangkat obat tradisional suku Dayak gitu ya, akar bajaka, sebagai obat yang bisa membunuh sel kanker dan sel tumor. Hasil karya ilmiah mereka ini diakui di tingkat internasional, dan bahkan atas temuan ini mereka memperoleh medali emas dalam sebuah kompetisi sains di Seoul, Korea Selatan waktu itu. Penemuan ini tentunya merupakan berita yang menggembirakan, sangat menggembirakan, terutama dalam dunia medis saya kira. Sejak saat itu akar bajaka yang sebelumnya tidak banyak yang tahu, kini populer dan banyak digunakan. Bahkan nilai jualnya cukup tinggi. Sempat terdengar kabar bahwa 2 siswi ini, dan bahkan didukung juga oleh pihak sekolah, mereka menutup diri untuk mempublikasikan apa yang mereka temukan karena mereka takut nantinya terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap hutan Kalimantan. Mari kita bayangkan jika mereka menyembunyikan hasil penelitian mereka ini, mereka tidak mau mempublikasikan hasil penelitian ini, tentu akar bajaka tidak mendunia. Tapi untunglah tidak demikian. Untunglah mereka mempublikasikannya, sehingga saya kira banyak orang yang sakit yang bisa dibantu dengan obat-obatan tradisional ini. Sebagaimana 2 siswi yang menyampaikan, mempublikasikan tentang temuan mereka yang saya kira berdampak baik bagi banyak orang ini, demikianlah hakikat pewartaan kabar baik. Orang-orang di zaman Yesus yang menjadi saksi dari kehidupan dan kematian Yesus, mereka tidak bisa menahan kabar baik itu untuk dirinya sendiri. Mereka mewartakan itu. Paulus salah satunya, meskipun dulu ia pernah tidak percaya kepada Yesus, namun dalam perjalanannya Roh Kudus memampukan Paulus menjadi pewarta kabar baik, yakni Yesus sendiri. Ketika Paulus mendapat kesempatan berbicara di sebuah rumah ibadat di Antiokhia, tepatnya di Pisidia, Paulus menyampaikan apa yang disebutnya sebagai kabar keselamatan di ayat 26. Atau dia sebut juga di ayat 32, kabar kesukaan. Dia diberi kesempatan untuk berbicara, dan dia sampaikan kepada semua orang yang ada dalam rumah ibadah itu, baik yang Yahudi maupun yang non-Yahudi. Secara gamblang juga terperinci, Paulus memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Tujuan Paulus memberitakan secara rinci tentang Yesus ialah untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia sejati, yang sekalipun ia tidak bersalah sama sekali, namun ia tetap turun dalam kerajaan maut. Namun dengan kuasa Allah, Yesus mengalahkan maut dan ia dibangkitkan. Melalui kesaksiannya tentang kematian dan kebangkitan Yesus ini, Paulus mau menyatakan bahwa peristiwa hidup dan mati serta bangkitnya Yesus ini adalah penggenapan dari apa yang dulu pernah, bahkan sering dinubuatkan oleh para nabi. Dengan kata lain, kehadiran Yesus, kematian dan kebangkitannya sudah sesuai dengan apa yang dulu dibuatkan, apa yang dulu dijanjikan. Melalui penyampaiannya ini, melalui pewartaannya ini, Paulus juga mau menegaskan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus tidak sama dengan kematian tokoh-tokoh lain dalam Alkitab, atau kebangkitan tokoh-tokoh lain dalam Alkitab. Daud salah satunya. Dia mau menegaskan bahwa berbeda, Kristus berbeda. Di samping itu, Paulus juga mau memberitakan
kepada semua orang yang ada saat itu bahwa kematian dan kebangkitan Yesus inilah yang merupakan permulaan dari kabar keselamatan. Sebab hanya di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Pengampunan dosa tidak didapat dalam hal lain atau tidak berasal dari hal lain di luar Kristus. Karena itu di ayat 39 Paulus menegaskan posisi Yesus sebagai figur yang lebih tinggi daripada hukum Musa. Saudaraku, Paulus tadinya tidak percaya, tapi kini kita kenal namanya sebagai salah satu Rasul Kristus yang tangguh. Sekarang, saudara dan saya, kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Karena itu kepada kita semua yang mengaku percaya, ditugaskan untuk memberitakan kabar kesukaan itu. Sekali lagi, tugas pewartaan ini tidak hanya menjadi tugas para presbiter, diaken, penatua, atau pendeta, tetapi tugas kita semua yang dengan sadar dan tulus mengaku percaya kepada Kristus dan karya penebusannya. Paulus memberitakan Injil. Paulus memberitakan kabar kesukaan itu, kabar keselamatan itu. Dan dia membuktikannya dengan setia kepada Kristus sampai akhir hidupnya. Demikian pun kita. Kabar kesukaan itu mestinya dapat kita jiwai dan tentunya harus kita wartakan. Harus kita saksikan, baik secara verbal atau non-verbal. Bahkan mungkin untuk pewartaan bentuk non-verbal ini saya kira khasiatnya lebih ampuh. Misalnya mungkin begini, seseorang yang bisa memaafkan saudaranya yang sudah bersalah kepada dia, ketika dia dengan sadar dan sungguh-sungguh memaafkan saudaranya, itu merupakan bentuk pemberitaan kabar baik yang lebih berdampak ketimbang khotbah yang muluk-muluk tentang pengampunan. Kita mau berkata banyak, tapi ketika tidak bisa kita lakukan itu dalam kehidupan kita pribadi, maka rasanya itu seperti kosong. Dengan kata lain, apa yang kita saksikan lewat perkataan, hendaknya itu didukung juga lewat tindakan kita, sehingga orang yang mendengar itu bisa percaya. Saudaraku, malam telah menjadi bagian kita. Sudahkah hari ini kita menjadi pemberita kabar baik? Atau justru sebaliknya? Jika Tuhan masih berkenan membangunkan kita besok hari, mari kita kerjakan tugas pemberitaan kabar kesukaan itu. Jika Tuhan berkenan, masih ada hari Selasa, hari Rabu, dan seterusnya untuk memulai pekerjaan pemberitaan kabar baik itu, siapapun kita, dimulai dari keluarga, bahkan di gereja, bahkan lebih luas lagi di tengah masyarakat. Mari gunakan waktu yang Tuhan berikan. Jangan ragu untuk memperkatakan tentang kasih Allah di dalam Kristus bagi kita. Dan tentu juga jangan kita lupa untuk mewartakannya melalui sikap dan gaya hidup kita masing-masing. Mari saudara dan saya, kita menjadi pewarta kabar baik, pewarta Kristus dimanapun kita ada. Roh Kudus memampukan kita. Mari berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang Kau nyatakan bagi kami di malam ini. Kami penuh dengan kelemahan untuk memahami bahkan melakukan firman Tuhan. Karena itu kami butuh Roh Kudus Tuhan untuk memampukan kami melakukannya dalam kehidupan ini.
Terlebih ketika Tuhan menghendaki kami menjadi pewarta-pewarta, pemberita-pemberita kabar baik, kami mohon ya Allah, Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menjadi alat Tuhan, mulai dari keluarga kami, mulai dari persekutuan kami di gereja, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Pakailah kami, mulut bibir kami, bahkan tindakan kami, biarlah semua seturut dengan kehendak Tuhan. Malam ini juga kami akan beristirahat. Kami berdoa bagi setiap umat Tuhan yang beribadah melalui program Night Call saat ini. Dimanapun berada ya Allah, kami tetap menyerahkan keberadaan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Yang bergumul menantikan jawaban Tuhan, kiranya Tuhan teguhkan. Yang sakit kiranya Tuhan mau sembuhkan dengan cara dan waktu Tuhan. Segala keberadaan umat-Mu, suka dan duka, pertambahan usia, dan apapun yang menjadi ungkapan syukur, pengharapan ke depan, kami bawa sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil untuk Tuhan lakukan. Ketika malam ini kami akan beristirahat Bapa, kami serahkan istirahat malam kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Selimutilah kami dengan kasih dan kuasa Tuhan, bentengi kami sepanjang malam ini, dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kembali kami besok pagi, untuk kembali kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa untuk persekutuan di malam ini. Ampuni salah dan dosa yang kami lakukan sengaja ataupun tidak, melalui pikiran kami, melalui perkataan dan perbuatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah program Night Call GPIB pada hari ini, Senin 22 November 2021. Selamat beristirahat untuk kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.